Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ayu Dwi Marinda STD di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi kita kali ini adalah mengenai perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului dengan pembuahan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Perkembangbiakannya menggunakan bagian dari tubuh induk hewan tersebut. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, dan sebagian kecil dari vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Yang pertama adalah membentuk tunas. Contohnya hidra, ubur-ubur, dan aurelia. Yang kedua adalah fragmentasi. Contohnya cacing planaria. Ketiga adalah partenogenesis. Contohnya lebah, semut, tawon, kutu air, dan kutu daun. Salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Sebuah tunas kecil akan muncul di tubuh hewan. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Selain hidra, salah satu contoh yang lain adalah ubur-ubur. Dan ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi, cacing planaria. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu yang baru. Selanjutnya adalah contoh partenogenesis, yaitu semut. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang dikembangkan tanpa melalui proses fertilisasi. Pada beberapa hewan tertentu seperti lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Selanjutnya, kita akan masuki sistem perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara seksual atau generatif. Perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan yang melibatkan alat reproduksi, sehingga terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Umumnya, hewan bertulang belakang yang mengalami perkembangbiakan secara seksual. Proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur dapat melalui dua cara. Yang pertama yaitu secara eksternal dan internal. Fertilisasi eksternal terjadi apabila peleburan terjadi di luar tubuh induk betina. Sedangkan fertilisasi internal terjadi apabila peleburan terjadi di dalam tubuh induk betina. Ini adalah contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara eksternal. Dan yang ini adalah contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal. Hewan yang berkembang biak secara generatif atau seksual dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga, bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ini adalah kelompok hewan ovipar atau bertelur. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Jadi,
Hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Kelompok selanjutnya adalah kelompok vivipar atau beranak. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Ciri-ciri hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Dan ini adalah kelompok ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.